Saya bawa kembali ke Eden ya. Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, diletakkan di dalam Taman Eden. Itu adalah satu kehidupan yang berkelimpahan. Mereka bukan saja boleh menikmati seluruh apa yang tersedia di dalam Taman Eden. Itu bicara jasmani. Tapi mereka juga punya relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. Tuhan itu mendatangi mereka. Tuhan itu bersekutu dengan mereka. Satu relasi yang begitu dekat, yang begitu erat dengan Tuhan. Dan kalau misalnya Adam dan Hawa itu tidak jatuh di dalam dosa, menang atas pencobaan itu, maka Tuhan menjanjikan kepada mereka hidup yang kekal. Di dalam Kejadian pasal 2, ayat 16 dan 17, ada satu larangan yang Tuhan berikan. Jangan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Itu kan ada satu ancaman kalau melanggar. Pertanyaan saya, kalau tidak melanggar dapat apa? Kalau melanggar pasti mati. Kalau tidak melanggar dapat apa? Kebalikan dari kematian. Betul? Kebalikan dari kematian adalah hidup. Tapi bukankah Adam dan Hawa sudah hidup? Sudah hidup, tapi hidup natural saja. Masih hidup yang natural. Tuhan menjanjikan hidup. Kalau Adam dan Hawa sudah punya hidup natural, maka janji itu pasti yang melampaui hidup natural. Dan itu adalah hidup yang kekal. Maka Adam dan Hawa di Taman Eden itu memiliki seluruh kelimpahan hidup. Tapi begitu mereka jatuh di dalam dosa, bumi dikutuk, dan sekarang manusia berdosa itu cuma mewarisi anugerah umum saja. Manusia berdosa sekarang masih bisa baik nggak keadaannya? Bisa baik. Orang yang tidak percaya Tuhan bisa kaya tidak? Bisa. Bisa jauh lebih kaya daripada orang Kristen. Kenapa? Itu karena anugerah umum. Masih ada anugerah umum yang Tuhan berikan. Tapi kita harus tahu itu adalah anugerah umum di atas bumi yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Hanya ini bumi yang dikutuk inilah yang diwariskan, yang kita bisa terima saat ini. Kalau kita tidak di dalam Kristus. Tapi kalau kita ada di dalam Kristus, maka kita tahu keadaan di bumi ini sangat-sangat miskin dibandingkan dengan keadaan Adam dan Hawa pada waktu di Taman Eden. Adam dan Hawa di Taman Eden itu nggak punya rumah, nggak punya kolam renang, nggak punya emas, nggak punya permata dan lain sebagainya, betul? Tapi ada satu kehidupan yang limpah. Satu kehidupan memiliki kualitas hidup yang sempurna, yang masih bisa disempurnakan lagi. Tapi itu satu kehidupan yang penuh bersama-sama dengan Tuhan. Kita sekarang, saya beritahu Bapak Ibu, sekaya apapun kita, sepandai apapun kita, berapapun orang menghormati kita, kita ini sangat-sangat miskin di atas muka bumi ini. Karena itu semua hanya anugerah umum di atas bumi yang sudah dikutuk oleh Tuhan karena keberdosaan kita. Sangat miskin. Tapi Tuhan menjanjikan ada satu hidup yang berkelimpahan. Kalau kita di dalam Kristus, kalau kita masuk di dalam Kristus, maka Tuhan itu menjanjikan kepada kita satu kelimpahan, kekayaan. Bukan bicara tentang material saja. Sangat mudah bagi Tuhan untuk memberikan hal materi. Tapi ada satu kekayaan yang tidak mungkin kita bisa dapatkan di luar daripada Kristus.